Jadi kalau kita ngomong sekarang di luar sana itu kan ada paradigma hijrah kan. Artis-artis itu dikit-dikit hijrah. Saya sudah hijrah. Hijrah hanya dimaknai dari tidak berjilbab menjadi berjilbab. Tidak berjenggot menjadi berjenggot. Ya. Hijrah itu fisik, seperti Pak Didik dari Malang ke Surabaya, seperti Iksan dari Jogja ke Surabaya, seperti saya dari Surabaya ke Madura, dari Unitomo ke Madura. Pasti bukan hal yang ringan, seperti semua perjalanan hijrah Nabi. Gitu ya. Ketika saya harus berpindah ke Madura, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya sudah punya modal sosial di Unitomo, gitu kan, sudah menjabat di Unitomo, semua teman-teman seperti saudara, kemudian harus pergi dan menempuh dunia yang baru. Pak Didik juga demikian. Ya, sudah ada rumah di Malang, sudah punya kehidupan sosial di Kepanjen, dan harus hijrah ke Surabaya memulai yang baru. Iksan demikian juga, gitu ya. Nah, semua fase itu sesungguhnya dialami oleh semua pelaku. Jadi tidak mudah bagi Nabi Ibrahim meninggalkan Ur, ya. Tidak mudah meninggalkan kerajaan. Semua saudaranya ada di sana, semua keluarganya ada di sana, dan beliau sudah mendapatkan kemuliaan di Ur yang sekarang masuk wilayah Irak. Apalagi kalau kita bicara Musa, itu sudah jadi pangeran di Mesir, harus tiba-tiba harus merubah diri menjadi istilahnya menggelandang dalam tanda petik dalam perjalanan yang berpuluh tahun, plus 40 tahun yang disesatkan di gurun. Rasulullah juga demikian. Mekah adalah tanah tumpah darahnya, semua keluarga saudara, makam istrinya, makam pamannya yang mengasuhnya, Ali bin Abi Thalib, kakeknya ada di Mekah. Orang yang mau melakukan perjalanan hijrah pasti mengalami fase kecamuk dalam diri dan pikirannya, Nah, apa yang satu-satunya jawaban adalah apa yang kemudian membuat kakinya melangkah, baik secara fisik, pikiran maupun batin, itu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Kalau hijrah kita itu secara fisik, pikiran, dan hati itu masih demi kehidupan yang lebih baik, demi penghasilan yang lebih baik, demi macam-macam, itu belum hijrah. Itu imigrasi masih pindah saja. Jadi hijrah itu zahiran wa batinan, dan satu-satunya alasan adalah Allah. Satu-satunya alasan adalah Allah. Dan itu bedanya, ya, barangkali bedanya kita umat biasa dengan para nabi. Para nabi jelas diperintah langsung oleh Allah. Sehingga tidak perlu berspekulasi, sehingga tidak perlu menghitung-hitung kok aku neng kono kepiye dan sebagainya, karena jawaban-jawaban sudah disediakan oleh Allah. Tapi justru itulah perintah kepada kita untuk berpikir, satu-satunya yang harus dipersiapkan adalah keimanan. Nah, ini terkait tadi lillah. Tanpa keimanan, tanpa keyakinan yang kuat, tanpa husnudun bahwa ini adalah kehendak Allah, bahwa ini diperjalankan oleh Allah,
perjalanan safar hanya akan menjadi perjalanan angan-angan. Gitu. Hanya akan menjadi perjalanan angan-angan. Nah, dan satu yang pasti, salah satu ciri dari sebenarnya hijrah kita ini adalah hijrah kehendak alam atau kehendak diri kita, kehendak Allah atau kehendak diri kita. Itu terlihat pada soal rencana. Jadi begitu kita merencanakan, itu sudah menjadi kehendak kita. Tapi apa tidak boleh? Ya boleh, tinggal kemudian karena kepekaan batin kita itu kan semakin hari semakin luntur, kemudian tinggal menebali dengan niat-niat lillah tadi. Jadi orang-orang tua kita dulu ketika bulan Safar ya fisiknya juga gitu. Maka dalam kakek moyang kita, mbah-mbah kita itu kan punya tradisi lemboro. Tradisi apa ya istilahnya? Apa itu? Terus kadang ora jelas tujuannya ning ndi gitu ya. Musafir, musafiran lah, ya, tradisi musafir. Karena itu juga perintahnya ada di Al-Quran kan, berjalanlah di muka. Ya kudu fisik gitu loh. Ya kudu fisik. Jadi gak apa jenenge, gak neng kene wae, neng SSC wae, tapi bayangannya neng wis melaku neng endi-endi. Karena dengan kita berjalan di muka bumi, maka kita semakin banyak bisa membaca ayat-ayat kaumnya, ayat-ayat Allah yang tergelar di alam semesta.